Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikudumikum jami'an. Alhamdulillah hadzal yaum ash'uru bil farha was surur. Hari ini saya merasa bahagia dan senang li'anni wajadtu al-kaifiyah li insya'il maqta' bisuhulah. Karena hari ini saya menemukan cara untuk membuat video yang mudah bagi Ustadz. Taib. Fi hadzal yaum nadrus insyaallah at-tarjim. Hari ini insyaallah kita akan belajar materi tarjim. Fil liqa'is tsani, pada pertemuan yang kedua, nabhas insyaallah kita akan membahas an al-mubtada, an kaifiyatil mubtada wal khabar. Bagaimana cara membuat mubtada dan khabar. Taib. Persamaan mubtada dan khabar. Kita bahas dulu persamaan mubtada dan khabar. Kita tahu bahwa mubtada dan khabar itu adalah sama-sama isim yang dibaca rofa. Hanya saja kalau mubtada itu biasanya berupa kata benda, nama orang, sedangkan khabar mubtada itu merupakan kata keterangan. Ini yang lumrah. Dan mubtada dan khabar ini sama-sama rofa. Bacaannya sama-sama rofa. Jadi kalau isim mufrad itu biasanya rofanya dengan domah, berharkat domah. Baik, saya ambil contoh dari yang isim mufrad, karena isim itu dilihat dari jumlahnya itu kan ada 3 ya. Yang pertama isim mufrad bermakna satu, misalkan al-madrasatu kabiratun. Al-madrasatu kabiratun ini adalah contoh mubtada khabar yang terdiri dari isim mufrad. Maka al-madrasatu ini kan adalah kata benda ya, karena kata benda maka kita tambahi dengan al di sini. Kemudian harkatnya ini berharkat dhammah, tuh al-madrasatu. Kenapa mubtada soalnya? Kemudian kabiratun ini adalah khabar mubtada. Biasanya khabar itu biasanya tanda tanwinnya memakai dhammah tanwin ya, kabiratun. Nah, ini adalah sebagai khabar mubtada. Selanjutnya untuk yang isim tasniyah, ini yang isim tasniyah. Isim tasniyah kita sudah pernah belajar bahwa isim tasniyah adalah dengan menambahkan alif nun. Maka di sini kalau 2 sekolah besar, maka kalau mubtadanya ini 2 sekolah kan, maka tidak boleh al-madrasatu, harus menambahkan alif dan nun. Nah, alif dan nun ini isim tasniyah untuk rofa. Tambahkan alif nun, kemudian khobarnya juga menambahkan alif nun. Tidak boleh di sini isim tasniyah kemudian khobarnya isim mufrad, tidak boleh. Misalkan al madrasatani kabiratun, khata ini. Hadhil amsilah khata'un. Jadi contoh ini salah. Tetapi kalau mubtada'nya itu isim tasniyah menambahkan alif dan nun, maka khobarnya juga menambahkan alif dan nun. Perlu diingat juga kalau mubtada'nya itu muannas maka khobarnya juga muannas ya. Kalau mubtada'nya itu mudzakkar laki-laki maka khobarnya juga laki-laki. Kemudian contoh yang isim jamak kan itu ada 3. Saya ambil contoh yang jamak muannas salim ya. Jamak muannas salim menambahkan alif dan ta. Jadi yang al-madrasatu ini dijadikan jamak muannas salim gampang, tambahkan alif kemudian taknya diganti tak taknis, bukan tak marbutoh seperti ini. Al-madrasatu ini salah ini ya. Bukan menambahkan tidak boleh tanwin, kalau ada al tidak boleh tanwin. Ustaz ulang, kalau ada al tidak boleh tanwin, maka al-madrasatu yang benar di sini. Kemudian kabiratun, kenapa ini tanwin? Karena nggak ada al gitu kan. Jadi al dan tanwin itu bermusuhan seperti siapa ya di kelas itu? Ya seperti kucing dan dog lah ya. Itu nggak bisa nyatu itu. Atau air dan minyak itu nggak bisa nyatu. Kemudian selanjutnya kita kata keterangan yang bisa dijadikan khabar mubtada. Nah, ini supaya kita dimudahkan bagaimana kita membuat mubtada khabar, maka contohnya
khobar apa namanya kata keterangan yang bisa dijadikan khobar mubtada ini sudah saya siapkan. Slide 3 dan slide 4 insyaallah. Ini misalkan gampang sekali. Al masjidu kabirun, al masjidu sohirun. Jadi kata keterangan ini bisa digunakan untuk menerangkan mubtada yang pas gitu ya. Misalkan air, ya, misalkan al-ma'u itu kan air, al-ma'u kabirun kan nggak cocok, ya, nggak pas kan, masa air itu besar. Nah di sini sudah saya sediakan semuanya. Kalau al-ma'u itu yang cocok nadhifun atau al-ma'u qadarun. Ya. Nah jadi di sini perlu dihafalkan kabirun lawan katanya soghirun. Kecil ya kan, soghirun artinya kecil, kabirun artinya besar. Qalilun artinya sedikit, katsirun artinya banyak. Ini sudah saya siapkan. Ini sangat mudah untuk membuatkan mubtada dan khobar. Misalkan di sini ada titik qalilun, berarti disuruh ngapain itu? Berarti disuruh memberikan mubtadanya. Khobarnya sudah ada, disuruh titik-titiknya disuruh tambahi mubtada. Kira-kira apa? Kata benda apa? Yang bisa dijelaskan dengan qalilun, apa kira-kira? Misalkan apa ya, qolamun bisa kan, al qolamu qalilun. Apa pena itu qalilun sedikit, bisa juga. Jadi cari kata benda yang pas kira-kira dijelaskan dengan kata qalilun gitu. Kalau al-ma'u titik-titik berarti disuruh nyari kata keterangan yang pas untuk menerangkan mubtada tersebut. Kira-kira begitu ya. Kemudian kita lanjut ke slide yang keempat. Ini wasi'un, ada dhayyikun, ada apa? Ada sempit, ada luas, ada malas, ada rajin. Ini dihafalkan ya biar mudah untuk memahami materi dan mudah untuk apa namanya? Untuk membuat contoh mubtada dan khobar. Ini kenapa Ustadz jelaskan kembali mubtada dan khobar, karena materi mubtada dan khobar ini merupakan materi penting, kemudian penjelasannya itu juga banyak, tidak bisa dijelaskan hanya satu pertemuan saja. Kemudian di sini ada mufradat kata benda ya. Kata benda itu kan untuk dijadikan mubtada ya. Jadi mubtada itu sebenarnya ada berapa kemarin itu? Ada kata benda, nama orang, juga bisa itu. Atau nanti kita perluas lagi, itu ada isim isyarah gitu kan. Ada macam-macamnya gitu. Mubtada itu ada macam-macamnya. Nanti saja. Yang penting kita pahami ini dulu. Ini yang wajib dihafalkan anak-anak, dari kata baitun artinya rumah, babun artinya pintu, syubbakun artinya jendela, mirwahatun artinya kipas angin, faslun artinya kelas, komisun artinya kemeja, hizaun sepatu, jawrabun kaos kaki. Al jawrabu jadidun, kaos kaki itu baru. Al jawrabu jamilun, kaos kaki itu bagus gitu kan. Al hakibatu hakibatun, ini bisa dibaca dua ya, bisa dibaca baitun, bisa dibaca al baitu, bisa dibaca babun, bisa dibaca al babu. Yang tidak bisa itu dua-duanya, misalkan dibaca begini, al baitun salah, khoto. Idza qara'na bi al baitun fa khotoun. Wa idza qara'na jika kita baca al baitu sahih, au idza qara'na baitun sahihun aidan. Kalau kita baca baitun atau kita baca al baitu itu sahih, benar ya. Tapi kalau kita baca babun itu benar. Tapi kalau kita baca al babun fa idza hiya khata'un, maka itu salah ya. Baik. Selanjutnya kemudian slide terakhir ini ada mufradat sohafiyun. Ini mufradat profesi ya, banyak sebenarnya. Ustadz kasih 3 dulu. Antum cari di ibhasu, carilah kalian fi internet atau fil qamus, di kamus, atau fi ayi makan, di manapun boleh.
atau nunggu ustadz. Tapi murid yang baik, murid yang aktif itu tidak menunggu ustadznya. Ya, sohafiyun itu artinya wartawan, muwazzifun artinya pegawai, fallahun itu artinya petani. Ini bisa dijadikan mubtada ini. Jadi profesi itu bisa dijadikan mubtada. Misalkan al-muwazzifu pegawai itu misalkan tawilun tinggi. Pegawai itu tinggi. Tapi ini bisa dijadikan khobar juga. Profesi itu bisa menjadi mubtada, bisa menjadi khobar mubtada. Contohnya ya, munzirun sohafiyun. Munzir itu adalah seorang wartawan. Munzirun muwazzifun. Munzir itu adalah seorang pegawai. Gitu. Jadi kalau mau menjadikan profesi ini sebagai khobar mubtada, maka yang menjadi mubtadanya itu harus manusia gitu ya, jangan nama hewan. Nama hewan misalkan al-baqaratu fallahun, nggak masuk akal. Atau apa namanya al-baqaratu fallahun, sapi itu adalah petani. Jadi untuk profesi dijadikan khobar itu harus mubtadanya itu nama orang. Atau profesi juga misalkan ya al-ustadzu sohafiyun, ustadz itu juga seorang wartawan. Nah, untuk dijadikan khobar ini maka sama, untuk dijadikan mubtada bisa juga. Misalkan al-muwazzifu, nih profesi pakai al ya, untuk profesi pakai al. Beda dengan nama orang, ini sama dengan kata benda. Al-muwazzifu pegawai itu tawilun, orangnya tinggi gitu kira-kira. Kira-kira itu penjelasan mubtada dan khobar. Saya kira ini cukup jelas ya. Kalau tidak jelas bisa diulang-ulang lagi, bisa diulang-ulang videonya sampai paham. Kalau ulama dulu itu mengulang-ulang materi itu, kalau Hasan Al-Banna itu sampai 80 kali mengulang-ulang materi. Nah, kita cukuplah 5 kali insya Allah paham. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman bagi kita dan kemudahan untuk memahami. Astaghfirullah minkum. Ustaz saya mohon maaf kepada kalian. Idza wajadtumuni khata'an minal khataya, jika kalian menemukan pada diriku, pada diri saya kesalahan. Naktafi huna, kita cukupkan di sini. Ilal liqa, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.